A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammi lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa silaturahim lagi, kita bisa bertemu di acara ngopi pagi, ngobrol pagi perkara iman dan ilmu. Insyaallah. Gimana kabarnya, sahabat sekalian, hari ini? Semoga Allah selalu beri kepada kita kesehatan, kekuatan, keistiqomahan, dan juga semoga hari ini Allah beri kepada kita hidayah, sehingga kita bisa belajar bersama, belajar hal-hal yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita praktekkan dan membuat kehidupan kita jadi jauh lebih baik. Insyaallah, syukran buat teman-teman yang sudah hadir. Ada Mas Anang dari Yogyakarta, Mbak Dewi dari Cirebon, ada Mas Andi, ada siapa lagi nih, Mas Dedi, ada teman-teman yang lain ya di pagi hari ini ya. Kita akan lanjutkan. Terakhir kita kemarin membahas tentang silaturahim. Wah, pinjam dulu 100 agar silaturahim tidak terputus. Ya, nah maka kalau kemarin kita bicara tentang silaturahim, hari ini Abi mau bicara sedikit tentang yang teknis ya, artinya yang berhubungan mungkin juga dengan pekerjaan kehidupan kita sehari-hari, yaitu problem solving atau pemecahan masalah ya. Jadi problem solving, jadi pemecahan pemecahan masalah. Baik, dari kita ketika kita sudah mungkin bersilaturahim, sering berhubungan dengan teman-teman gitu ya, banyak mungkin dari kita yang merasa punya teman banyak. Coba kalau mungkin di total teman Facebook, ditambah teman dari WhatsApp, tambah teman di Twitter, tambah teman di Instagram, mungkin teman kita puluhan ribu gitu ya. Di Twitter, maksudnya di Facebook saja mungkin 5.000 temannya. Akunnya bisa jadi sampai 2 gitu. Saking banyaknya akun dia ya, artinya temannya. Tambah lagi mungkin phonebook kita, kalau dicek mungkin jumlahnya sudah 2.000 lebih ya. Tambah teman di Instagram mungkin sudah lebih dari 10.000. Kalau di total-total mungkin kita ngerasa teman kita udah ribuan, bahkan mungkin lebih dari 10.000. Tapi teman-teman, kalau kita tanya dengan hati kita lebih dalam lagi, kira-kira berapa banyak sih sahabat kita? Orang yang ada pada saat kita susah, orang yang ada pada saat kita mungkin butuh nasihat, orang yang mengingatkan kita di saat kita baik maupun di saat kita buruk gitu ya. Orang yang tetap dekat meskipun kita mungkin tidak baik-baik saja gitu. Itulah sahabat gitu. Sahabat adalah orang yang kadang bahkan berani menasihati ketika kita salah, tapi tidak meninggalkan kita. Bukan membenci kita, tapi dia menasihati karena sayang. Orang yang ada di saat kita baik maupun pada saat kita susah. Karena kalau pada saat kita baik, banyak teman wajar. Pada saat kita susah, jarang orang yang mau menemani kita. Nah, berapa banyak sahabat kita? Mungkin sedikit sekali kalau kita hitung, kita total. Dari total persahabatan, pertemanan-pertemanan kita, hanya bisa dihitung dengan hitungan jari sahabat kita. Siapa sahabat kita itu? Ya, sahabat kita itu orang-orang yang mungkin sering kita ajak ngobrol, kita minta nasihatnya, yang dekat dengan kita gitu. Bahkan kadang bagi mereka yang sudah usianya 30 tahun ke atas, bisa jadi kadang sahabat itu lebih dekat daripada kakak atau adik kita, kandung gitu ya. Jadi karena mungkin kakak adik kandung kita kalau kita merantau itu mungkin jarang ketemu, jarang ngobrol lagi gitu. Tapi sahabat bisa jadi lebih dekat gitu. Nah, biasanya sahabat-sahabat ini nggak banyak. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya kalau kita melihat memanggil teman-temannya dengan istilah sahabat. Sahabat berarti siapa? Berarti orang-orang yang dekat, orang-orang yang sudah ibaratnya seperti keluarga. 13 tahun di Mekah itu Rasulullah memiliki puluhan sahabat, hanya puluhan. Jumlahnya tidak lebih dari 100. Tapi Masya Allah ya, mereka ikut berhijrah karena Rasulullah, karena Allah, dan ketika di Madinah mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Nah, maka kalau Rasulullah aja sahabatnya nggak terlalu banyak, tapi sahabat-sahabat inilah yang luar biasa, berjuang sedemikian rupa untuk benar-benar bisa bersama dengan Rasulullah. Pertanyaannya, berapa banyak sahabat kita, teman-teman? Pernah nggak kita menghitung? Pernah nggak kita ngelihat? Oh iya, teman saya berapa ya? Sahabat kita berapa ya? Yang benar-benar menjadi orang-orang yang ada di sekeliling kita, jadi circle yang positif kita. Nah, itu sedikit lanjutan dari materi kemarin yang belum sempat terselesaikan. Tapi kita lanjutkan. Itu PR untuk Anda renungi, untuk Anda introspeksi, untuk Anda tanyakan dengan diri Anda.
Maka teman-teman, setelah dari sini kita perlu apa? Coba catat, tulis lagi. Iya ya, sahabat-sahabat dekat saya siapa saja ya. Sahabat saya yang mengingatkan saya saat senang dan susah siapa saja ya. Dan semoga mereka-mereka itulah nanti yang akan terus kita bersama kita di dunia dan juga di akhirat ya. Taib, itu tadi sedikit pengantar. Nah, biasanya ketika kita sudah menjalin silaturahim yang baik, kita sudah punya sahabat di perjalanan dalam kehidupan, tidak sedikit kita akhirnya satu dengan yang lain itu berkonflik, berselisih yang menimbulkan sebuah masalah. Nah, entah karena perkataan, entah karena fitnah atau karena apapun, sehingga kadang hubungan di dalam persahabatan atau hubungan dalam pertemanan itu akhirnya menjadi bermasalah. Kenapa? Karena ada sebuah hal yang mungkin tidak sama persepsinya. Dan bisa jadi kita juga mungkin bukan hanya karena faktor silaturahim ya, bisa jadi entah di pekerjaan, entah kita di lingkungan masyarakat kita bertemu dengan sebuah masalah. Bisa jadi di dalam bisnis kita, kita bertemu dengan sebuah masalah. Atau bahkan bisa jadi Anda hari ini yang sedang online, sedang memiliki masalah. Karena kayaknya sih, rasa-rasanya sih, hampir dipastikan setiap dari kita yang masih hidup, bernyawa, bernafas, itu sebenarnya masih bermasalah. Pasti ada walaupun itu kecil gitu ya. Kenapa? Karena kehidupan kita di dunia ini adalah ujian gitu. Karena setiap dari kita diuji. Nah, maka kita akan belajar sedikit pagi hari ini adalah bagaimana problem solving atau pemecahan dari sebuah masalah yang kita hadapi ya. Are you ready? Nah, dijawabnya di kolom chat. Ready gitu ya. Are you ready? Ready. Nah, sahabat sekalian, masalah itu bukan sesuatu yang harus dihindari. Karena banyak orang yang kadang ketika ada masalah, cenderungnya lari dari masalah. Cenderungnya menghindari masalah. Nah, masalah itu bukan untuk dihindari. Masalah itu untuk diselesaikan. Dan bukan sesuatu yang kita harus alergi dengan masalah tersebut. Tapi kita sesungguhnya harus belajar untuk bagaimana bisa menyelesaikan masalah. Ya. Oke, sudah banyak yang ready. Kita mungkin pernah nggak merasa bahwa kok saya dihadapkan dengan sebuah masalah yang masalahnya berulang. Masalahnya berulang itu gini. Oh, sekarang sedang punya masalah. Lalu kita seolah menghindar. Tapi tiba-tiba masalah itu datang lagi, ketemu lagi. Jadi bisa jadi berulang aja setahun sekali, 2 tahun sekali gitu ya. Misalnya contoh kita bermasalah dengan sesuatu lah ya. Misalnya banyak problem lah misalnya. Ada orang yang bermasalah di ekonomi, ada orang yang selalu bermasalah berulangnya di persahabatan, ada orang yang selalu bermasalahnya di komunikasi, ada orang yang selalu bermasalahnya di masalah ibadah, ada orang yang bermasalahnya dan itu macam-macam, macam-macam. Jadi kadang kalau saya ngelihat itu biasanya ya levelnya satu kalau kemarin saya menyampaikan di Bandung kita adalah ada ujian, ujian itu ujian fisik, ujian pikiran, ujian hati. Nah, itu biasanya tuh ada tuh kita level-levelnya gitu dalam kehidupan kita dan ini seringkali berulang gitu. Nah, jadi dari situ karena itu berulang, itu biasanya kayak kita sekolah. Ketika kita sekolah, pada saat kita sekolah, sekolah itu pasti akan ada ujian dan pada saat kita ujian hanya ada 3 pilihannya. Ada berapa? Ada 3. Apa pilihannya pada saat ujian? Satu, kita mampu menyelesaikan ujian tersebut dan kita naik kelas. Dua, kita gagal ujian tersebut dan akhirnya kita tinggal kelas, mengulang lagi. Atau yang ketiga, Anda gagal, tapi Anda nggak mau tinggal kelas, tapi Anda pindah sekolahan, nah dan seolah-olah di sana naik kelas, ya, tapi sesungguhnya di sekolahan yang baru juga tetap ada ujian. Tiga-tiganya ada ujian. Anda berhasil dan naik kelas akan ketemu ujian lagi diangkat apa namanya di kelas yang berikutnya misalnya tadinya kelas 2 naik ke kelas 3. Kelas 3 nanti pada saat sampai akhir semesternya akan ada ujian lagi. Anda tinggal kelas 6 bulan berikutnya akan ada ujian semester lagi. Anda pindah sekolahan 6 bulan berikutnya pun akan ada ujian lagi. Nah, itulah ujian. Itulah masalah. Kita lari dari masalah, pindah, seolah-olah kita tinggalkan. Tetap akan dihadirkan. Tapi ujiannya ujian yang sama, hanya beda soal saja.
Anda bermasalah dalam hubungan rumah tangga, dalam pendidikan anak, atau dalam ekonomi, kita lari dari masalah seolah lari. Oke, masalahnya pertama kali mungkin kita bisnis kita nggak bagus, hasilnya nggak optimal, terus akhirnya pas kita nonton YouTube, tahu-tahu ada iklan, iklannya tahu-tahu iklan, ada kami, tenang saja. Wah, limit sampai 80 juta. Nah, akhirnya diklik. Nah, Anda terjebak dalam pinjol, dapat duit 80 juta, Anda anggap itu selesai masalah. Wah, padahal itu hanya lari dari masalah, gitu ya. Lari dari masalah apa? Bentar lagi ada debt collector yang nagih. Gitu kan. Ada debt collector, Anda terjebak dalam masalah baru. Wah, kejebak, stres lagi karena debt collector, harus ini apa segala macam. Tenang, ada IMF, istri mertua family. Akhirnya apa? Jual tanah, jual rumah misalnya begitu kan untuk bayar hutang. Anda pikir selesai. Akhirnya anak dan istri Anda pindah dari yang tadinya punya rumah sekarang ngontrak. Dikontrakan, ternyata apa? Nah, setahun berikutnya ada harus bayar lagi kontrakan. Nggak punya duit lagi. Ya, Anda hanya namanya lari dari masalah. Nah, lari dari masalah tidak menyelesaikan masalah karena akan ketemu dengan masalah yang baru. Karena sesungguhnya ujiannya adalah ujian ekonomi kemandirian. Bagaimana kita mampu untuk mandiri, bagaimana kita bisa punya penghasilan yang untuk bisa menghidupi keluarga dan seterusnya. Bisa jadi di situ. Ada yang ujiannya dalam konteksnya mendidik anak, ada yang ujiannya dalam kesehatan, ada ujian macam-macam. Kalau kita nggak selesaikan dan kita ngerasa lari dari masalah, pasti akan dikejar dengan ujian tersebut. Untuk apa? Untuk naik kelas. Ada yang tinggal kelas, udah berangkat ujian gagal, tapi mengakui bahwa, oh iya ini saya salah, saya belum mampu. Mungkin sesaat cooling down, tenang, masalah itu kayaknya hilang, tapi nanti kita akan ketemu lagi dengan masalah yang sama di kemudian hari. Misal, ada orang yang masalahnya adalah pada ketelitian, ada yang masalahnya pada kesabaran gitu ya. Oh, kita misalnya ya eh, orang yang mungkin terlalu menggampangkan sesuatu, terlalu menggampangkan sesuatu itu tidak pay to attention to detail gitu. Jadi tidak benar-benar apa menghargai sesuatu itu dengan detail. Jadi gampangin sesuatu gitu. Nah, seringkali hal sederhana seperti ini menjadi problem, menjadi pemicu. Pemicu kenapa? Karena kita hanya ngelihat yang besar-besar saja, ya, umum-umum saja. Nah, tapi kadang kita lupa misalnya punya janjian gitu ya. Ada cuma ingat-ingat, oh iya janjiannya jam 6, dikiranya jam apa namanya jam 6 malam, ternyata janjiannya jam 6 pagi. Akhirnya kelewat, jam 9 baru ketemu. Janjian misalnya ngirim sesuatu tanggal berapa, ternyata Anda tidak detail ngelihat jamnya gitu. Nah, kadang itu hal sederhana, tapi itu bisa menjadi problem, itu bisa menjadi masalah besar karena berhubungan dengan kredibilitas, hubungan dengan nama baik, hubungan dengan yang lain-lain gitu. Nah, kita seolah-olah mungkin belum mampu tuh menyelesaikan masalah. Terus akhirnya minta maaf. Oke, dimaafkan nggak sama orang? Dimaafkan. Seolah-olah masalah selesai. Seret gitu. Tapi kalau kita nggak belajar dari kesalahan tersebut, kita gagal nih. Gagal tapi dimaafkan gitu ya. Kita mungkin bisa jadi gitu ya. Selesai seolah-olah satu masalah itu. Tapi karena itu adalah satu problem gitu ya. Nanti kalau kita nggak selesaikan, kita gagal, mungkin nanti beberapa bulan lagi akan kejadian lagi. Dan kalau Anda hanya menyelesaikannya dengan cara, aku minta maaf, mau berapa kali maaf yang akan dilakukan gitu. Dan kita tidak naik kelas. Kenapa? Karena kita tetap tidak bisa memperbaiki sesuatu yang tadi kita kurang di sana gitu. Nah, itu contoh itu yang kedua. Gagal dan kita akan terulang. Ada yang ketiga. Yang ketiga apa? Ketika kita bermasalah dengan masalah kayak tadi, entah itu ekonomi, entah itu masalah-masalah yang di pekerjaan atau yang lainnya, kita sadar, wah ini ujian, kita belajar sungguh-sungguh, kita persiapkan, kita apa namanya lakukan dengan lebih baik, tek selesai, kita bisa hadapi dengan sukses. Akhirnya apa? Kita naik kelas. Nah, ketika kita naik kelas, bukan berarti selesai. Kenapa? Ya mungkin nanti beberapa bulan lagi akan ketemu masalah baru, yang masalahnya lebih sulit, lebih kompleks gitu. Nah, kenapa? Karena sudah naik kelas. Jadi apapun pilihannya, Anda pindah, lari dari masalah, Anda gagal nggak bisa menyelesaikan masalah, ya menunda-nunda gitu, atau Anda selesaikan, tetap akan ketemu dengan masalah yang baru. Gitu aja beda soal. Ada yang sama di gitu-gitu terus, masalahnya di level yang sama terus, berarti Anda belum selesai. Ada yang dosisnya naik, sehingga banyak orang kadang ngerasa, Coach, kenapa ya? Kok saya ini kayaknya hidup penuh dengan masalah. Satu masalah baru aja selesai, udah dikasih masalah yang baru. Baru aja selesai, udah dikasih masalah yang baru. Baru aja selesai, dikasih masalah yang baru. Oh, itu bagus saya bilang. Kenapa bagus? Berarti antum lagi dikasih fast track. Lagi dikasih fast track. Fast track itu apa? Jalan cepat gitu. Maksudnya jalan cepat gitu. Jadi kayak kalau kita kan dulu ada kalau Mas Mujahid itu kuliah S1 belum selesai, baru skripsi udah baru kelar belum sampai wisuda,
dia sudah fast track ngambil S2. Jadi jalur cepat. Jadi nggak nunggu sampai selesai, dia S1 dan S2 bersamaan gitu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya apa? Ujiannya apanya segala macam dipercepat. Nah, kan kayak ada anak SMA yang fast track, yang lainnya kuliahnya apa sekolahnya 3 tahun, dia bisa kuliah bisa sekolah SMA hanya dalam waktu 2 tahun gitu. Nah itu namanya fast track, jalur cepat. Orang-orang yang menempuh jalur cepat, orang-orang hebat, orang-orang luar biasa, orang-orang yang dipercaya sama sekolahan bahwa dia mampu menyelesaikan masalah itu. Dia mampu untuk ngikutin kurikulumnya sehingga dipercepat. Nah, orang-orang yang dipercepat maka orang lain masalahnya itu ketemunya 1 semester sekali, ya. Jadi setahun cuma 2 kali ujian, dia setahun bisa 4 kali ujian. Itu bisa 3 kali, 4 kali ujian. Nah, maka kalau ada masalah itu datang bertubi-tubi, ini belum kelar, udah dikasih lagi, ini baru selesai, kasih lagi, ini belum selesai, kasih lagi. Berarti antum sedang fast track. Berarti apa? Sang maha pembuat masalah, sang maha pemberi ujian, sedang sayang-sayangnya sama antum, untuk apa? Antum dipercepat naik kelasnya. Masya Allah. Ada yang ngerasa gitu? Masalah satu belum kelar, udah datang lagi. Masalah baru selesai, sudah ditambah lagi. Berarti bersyukurlah. Alhamdulillah. Kenapa? Allah lagi saya dikasih jalur percepatan, fast track namanya. Bagi yang lama nggak punya masalah, gitu ya, hidup tenang-tenang aja, gini-gini aja, adem ayem, justru harus bertanya, ini ujiannya mana? Kok nggak ada ujiannya? Jangan-jangan saya salah sekolahan. Kenapa? Jangan-jangan gurunya sedang meninggalkan saya. Kok nggak dikasih-kasih ujian? Hidup saya kok terlalu nyaman. Akhirnya nggak naik-naik kelas. Nah, juga kebalik cara berpikirnya. Bukan kita berpikir kok masalah-masalah terus, tapi kita kadang kalau justru hidup kok nggak pernah ada masalah, kayaknya adem ayem datar gitu, perlu bertanya. Jangan-jangan di sekolah ini lagi nggak ada ujian. Jangan-jangan kita lagi ditinggalin nih. Nah, maka kalau kita terlalu lama dalam zona nyaman, yang nggak ada ujian dan nggak ada masalahnya, bisa jadi itu masalah sesungguhnya. Ya, masalah sesungguhnya apa? Teman-teman Anda udah naik kelas berkali-kali, Anda tetap tinggal kelas dan Anda ngerasa nyaman dengan tinggal kelasnya. Berbahaya. Nggak bahaya, tak? Maka teman-teman, ketika Allah hadirkan ujian, ketika Allah hadirkan satu masalah, maka kita harus bisa ngelihat dengan frame yang apa namanya, perspektif atau frame yang melihat bahwa oh iya, ini berarti cara Allah untuk menguji kita untuk naik kelas. Kenapa? Nah, biasanya ciri-ciri ujian itu datang ketika kita mulai berkomitmen dengan sesuatu. Berkomitmen itu misalnya contoh gini, aku mau hidup lebih sehat, ujiannya di kesehatan. Aku pengen bisnis lebih berkah, ujiannya nanti di bisnisnya. Aku pengen membangun rumah tangga keluarga yang lebih harmonis, ujiannya nanti di rumah tangganya. Pasti begitu. Apa yang kita komitkan dengan sesuatu sama Allah pasti akan deng 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 deng. Kira-kira kayak gitu ya. Dan cirinya bahwa jalur itu sedang baik itu sama Allah kayak disiapkan sumber dayanya gitu. Kayak didatangkan, oh saya pengen bermanfaat lebih banyak untuk banyak orang gitu ya. Tahu-tahu ketemu guru, tahu-tahu ketemu kelas, tahu-tahu ketemu pelatihan, tahu-tahu keluarga mendukung, tahu-tahu difasilitasi apa gitu. Nah itu berarti Anda sedang on the track. Nah tapi di situ ya itulah bagian dari proses dan pasti akan ada ujiannya. Maka teman-teman ya bagaimanapun masalah dan ujian tadi ya harus kita selesaikan dan kita harus naik kelas ya. Anda lari dari masalah bukan berarti Anda selesai dari masalah. Anda gagal untuk menyelesaikan masalah bukan berarti masalahnya tidak akan datang lagi ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Belajar bersungguh-sungguh ya, cepat segera untuk bisa naik kelas ya. Maka dalam konteks ini nanti di sesi kedua kita akan belajar bagaimana cara kita untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah tadi. Apa sih prosesnya? Bagaimana kalau kita mau naik kelas, kayak kita sekolah, apa yang harus kita persiapkan untuk kita bisa naik kelas. Sesi kedua kita akan bahas sembari nanti sesi tanya jawab ya. Nanti Abi lanjutkan dulu sedikit untuk apa namanya menjelaskan step-stepnya untuk bisa menyelesaikan masalah. Sembari teman-teman silahkan menulis di kolom chat pertanyaan-pertanyaan yang seputaran ya, hubungannya boleh dengan problem solving, penyelesaian masalah, boleh dengan hal-hal yang lainnya ya. Tafadhol, silakan teman-teman. Nah, ini seperti biasa iklan dulu sejenak. Silakan Ustadz Ahmad kalau ada yang mau disampaikan biar saya sempat untuk ngopi dulu. Karena acaranya ngopi pagi. Tafadhol, silakan Ustadz Ahmad. Izin bertanya, bagaimana pola agar kita tidak terjebak dalam masalah yang berkepanjangan? Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Ahmad ya. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa menyelesaikan masalah ya? Ada 7 tahapan ya, atau ada 7 langkah untuk kita bisa menyelesaikan masalah. Oke.
Nah, di ngopi pagi kita kali ini dengan tema adalah bagaimana problem solving dan menyelesaikan masalah. Nah, ada 7 step. Yang pertama adalah agar ini tidak terulang, tidak terjadi lagi, tidak menjadi problem yang berkepanjangan. Step pertama adalah pahami masalah itu karena kita sendiri, bukan karena orang lain. Jadi, pahami masalah itu karena diri kita sendiri. Seorang ya, pahami masalah itu karena diri kita sendiri. Ini tertera, tertuang juga di Quran, surat Asy-Syura ayat 30. Quran surat 42 ayat 30. Yang artinya, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Insya Allah, ya. Jadi Allah menyebutkan bahwa musibah, masalah, kendala, apapun itu yang ada dalam diri kita hari ini yang sedang terjadi, yaitu karena tangan kita sendiri. Artinya itu sebenarnya karena perbuatan kita, karena hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan Allah berikan ujian itu untuk agar kita on the track, agar kita terus mendekat kepada Allah. Gitu. Tujuannya ke sana. Gitu. Jadi bukan ke orang lain. Sehingga ada dua mentality di sini. Dua mentality yang terjadi. Yang pertama ada namanya victim mentality, ya dalam poin nomor 1 ini. Victim mentality versus ada namanya responsibility mentality. Nah, jadi ada mental menjadi korban, ada mental bertanggung jawab. Nah, kebanyakan kita nggak mau mengakui bahwa masalah itu sumbernya karena kita. Kita nggak mau ngerasa bahwa problem atau masalah itu karena diri kita. Sehingga kita ngerasanya itu salah orang lain, salah masalah lain. Sehingga yang terjadi adalah kita victim, merasa jadi korban. Padahal sebenarnya itu kata Allah salah kita sendiri. Maka kita harus apa? Responsibility, bertanggung jawab. Oh iya, masalah ini karena saya. Oh iya, masalah ini karena saya. Jadi tidak perlu menyalahkan orang lain. Maka apa yang bisa kita lakukan? Ayo, maka apa yang bisa kita lakukan? Nah, itu poin nomor 1. Ya. Nah, jadi ini penting ya, nggak usah menyalahkan orang lain, cari solusi saja. Cari solusi, kalau memang sudah berkali-kali masalah itu terjadi, cari solusinya. Apa yang bisa dilakukan? Kita belajar, kita perbaiki diri. Coach, gimana kalau masalahnya itu nempel dengan orang lain terus gitu misalnya? Kita punya tim, punya karyawan, sudah dilatih, sudah diajarin, sudah diingatkan berulang-ulang, ngelakuin hal yang sama, salah terus. Ya dibina nggak bisa gimana? Ya mungkin kalau sudah mentok nggak bisa. Contoh sederhananya, jangan lagi Anda ngerasa jadi korban dari karyawan yang tidak kerja secara profesional. Maka apa yang bisa dilakukan? Ya sudah, bisa jadi mungkin karyawan itu perlu dibina sama orang lain. Nah itu contohnya misalnya. Begitu juga kalau masalah itu terjadi berulang-ulang dalam lingkungan terdekat kita gitu. Nah ini mungkin yang perlu kita evaluasi gitu. Jadi jangan pernah ngerasa jadi korbannya. Udahlah, selesai gitu. Karena apa? Anda ngerasa jadi korban nggak menyelesaikan masalah. Berharap orang lain berubah karena kita itu seperti pungguk menghidupkan bulan. Ya, berharap orang lain berubah karena kita itu seperti pungguk menghidupkan bulan. Anda akan kecewa. Udah pasti kecewa. Maka apa? Maka jangan berharap orang lain berubah karena kita. Yang bisa merubah orang lain hanya Allah. Yang bisa merubah orang lain hanya Allah. Maka apa yang bisa kita lakukan? Maka apa yang bisa kita jadikan respon untuk diri kita sendiri. Nah, jadi itu yang kita pahami. Jadi jangan lupa. Maka apa? Maka milikilah yang namanya responsibility mentality. Mental bertanggung jawab. Tidak lagi kita menjudge atau menyalahkan orang lain, tapi kita mulai berpikir, oke, saya bertanggung jawab dengan masalah ini, apa yang harus saya lakukan? Nah, ini yang pertama. Ya, mentalnya kita rubah dulu, switch dulu mentalitinya. Jangan sampai nanti mental kita masih mental menjadi korban. Yang kedua, pahami bahwa masalah itu adalah ujian naik kelas. Nah, ini adalah soal buat kita. Jadi kayak ujian itu kayak kita lagi apa namanya lagi kayak di sekolahan dapat soal, ya soal itu kita harus menyelesaikan. Jangan minta orang lain menyelesaikan. Ya, jadi responsibility itu bentuknya adalah pahami bahwa masalah itu adalah ujian kenaikan kelas. Contoh misalnya Anda duduk bersebelahan. Kalau sekarang ujian itu kan ada soal, nanti walaupun duduk sebelahan biar nggak contek-contekan dikasih kode A, kode B gitu ya. Ada nggak bisa minta soal Anda suruh nyelesain orang lain. Soalnya beda, bro. Ya gitu ya. Sama dengan Anda misalnya minta nyontek-nyontek nggak sama gitu. Karena masing-masing punya ujian sendiri-sendiri. Walaupun tinggal satu rumah, suami dan istri sedang mengalami satu ujian yang sama, bisa jadi kode soalnya nggak sama. Ujiannya suami mungkin ujian kesabaran, ujiannya istri mungkin ujian ketaatan. Nah ini kan padahal dalam konteks problemnya sama. Ini contoh kira-kira begitu. Ya. Nah teman-teman mungkin bisa melihat. Yang ketiga adalah kalau ada masalah atau apapun beri jeda. Beri jeda agar kita tidak reaktif. Karena ada orang yang reaktif. Tugas kita adalah responsif. Responsif dan reaktif itu berbeda. Misalnya ada suatu kejadian yang tidak mengenakan kita. Nggak perlu langsung marah. Sudah, nggak usah, beri jeda aja. Kalau saya misalnya, oh ada problem nih di rumah misalnya. Oh, kok ada sesuatu yang tidak membuat kita nyaman atau tidak membuat kita enak. Udah kasih jeda, jangan meledak, jangan marah. Tapi apa? Ambil jeda, ambil waktu, ya jangan apa namanya langsung marah. Ya mungkin
Apa namanya, kalau kita punya ruangan sendiri ya alihkan energi kita untuk marah itu kepada kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Kalau nggak bisa maka apa? Maka ambil air wudhu untuk sholat gitu ya. Kalau nggak bisa apa? Perbanyak zikir, dengarkan murotal dan seterusnya lah kira-kira. Apa yang membuat kita tenang agar kita tidak meledak, lalu beri jeda, kasih respon yang positif. Nah ini namanya responsif ya. Dengan masalah harus cepat diselesaikan, tapi responsif bukan reaktif. Kalau reaktif itu gampang meledak, jedar, marah, banting pintu, banting apa gitu. Tapi kalau responsif adalah mengalihkan tadi energinya dulu, lalu kita gunakan untuk mencari solusi. Nah, bagaimana cara mencari solusinya? Ya ini sebenarnya ada materinya ya, responsif ini, high class respon punya Kang Hari itu mantap itu. Ya, jadi bagaimana kita punya respon terhadap sesuatu. Nah, tapi poinnya adalah saya singkat saja, kasih respon yang positif. Jangan responnya negatif, karena kualitas kita tergantung dengan responnya. Kalau kita meledak, kita marah, ya respon kita cuma segitu aja. Maka kita harus tahu bagaimana cara memanage emosi kita, bagaimana kita memanage diri kita. Ya, kalau Anda masih belum bisa tenang, ya hindari orang yang membuat Anda marah. Udah begitu aja simpelnya. Ya. Lalu yang keempat adalah apa? Pahami api dan asap. Ada api dan ada asap. Jadi dalam masalah itu ada apinya dan ada asapnya. Ini polanya ya. Lalu setiap masalah itu ada api dan ada asap. Api itu penyebab masalahnya, asap itu akibat dari masalahnya. Nah, seringkali kita itu hanya ribut masalah asap. Misal, ada dalam satu gedung, kebakaran terus asapnya masuk ke dalam ruangan kita. Ya. Terus itu yang membuat sesak itu orang mati kebanyakan karena asapnya, bukan karena apinya. Apinya bisa jadi masih jauh ya. Tapi karena penuh dengan asap, nggak ada oksigen, kita nggak bisa napas. Nah, seolah-olah kayaknya asap itu membuat kita mati. Jadi kita menganggap itu masalah. Lalu kita buka pintu, kita buka jendela, kita keluarkan asapnya. Akhirnya ruangan jadi tidak ada asap. Kita anggap selesai ini masalah, tapi apinya belum padam. Maka apa yang terjadi? Ya nanti lambat laun akan masuk lagi asap dan kita akan sesak napas lagi gitu. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Bukan kita ributin tentang asapnya, tapi kita cari apinya. Nah, apinya apa? Apinya apa? Nah, apinya itulah yang harus dipadamkan. Oh, ini apinya. Ya udah kita beresin apinya. Nah, itu contoh sederhana. Nah, maka dalam kehidupan kita pun sama. Anda harus memahami ketika ada masalah, jangan ngelihat fokus pada masalah yang sedang terjadinya, tapi penyebab masalah itu apa. Nah, contoh misalnya, oh kita di dalam rumah tangga gitu ya misalnya, atau di dalam pekerjaan, ya. Anggaplah pekerjaan aja deh yang gampang. Oh, dalam pekerjaan, ada karyawan terlambat, gitu. Ada tim terlambat. Pada saat kita ada tim, ada santri, ada karyawan kita terlambat, kita hanya marah dengan terlambatnya, nggak menyelesaikan masalah. Karena terlambat itu hanyalah asap, akibat. Akibat dari apa? Akibat dari sesuatu. Cari. Mungkin kita bertanya, kenapa terlambat? Oh iya Pak, tadi jalanan macet. Oh, berarti kalau dia bilang kayak gitu, seolah-olah macet itu adalah masalah. Bukan, macet itu bukan masalah. Kalau kita bilang, oh ini tadi jalanan macet, berarti kita victim mentality. Victimnya apa? Victimnya merasa jadi korban atas kemacetan. Oh, berarti problemnya adalah di mentalitas. Mentalitas apa? Mentalitas menjadi korban. Oh, berarti ada sumber masalah utamanya. Apa? Bisa jadi dia belum mampu time management dengan baik. Bisa jadi di rumah dia mungkin punya pekerjaan yang harus dikerjakan sebelum berangkat ke kantor. Bisa jadi ada masalah ekonomi yang membuat dia harus pagi itu jualan dulu, jualan nasi di pinggir jalan untuk menambah pendapatan karena kita belum mampu memberi gaji yang baik. Nah, kita harus gali untuk mengetahui apinya. Setelah tahu apinya, oh ternyata seperti ini. Nah, kita baru akan bisa menyelesaikan masalah lebih bijak. Ya. Nah, poinnya begitu teman-teman. Pahami api dan pahami asap. Pahami apa sumber masalahnya gitu. Contoh kayak misalnya saya ambil ilustrasi yang paling sering untuk masalah api dan asap itu. Misalnya kita ada di satu rumah nih. Rumah kita ternyata bocor terus. Maaf. Rumah kita ini ternyata di sini becek terus. Becek ada genangan air gitu ya. Terus di sini berjamur dindingnya berjamur. Nah, misalnya terus di sini lembab udaranya, ya, pintu-pintunya ini keropos gitu ya. Ini keropos pintunya. Nah, ini kan kita ngelihat masalah. Kalau kita fokus gitu ya dengan hanya tentang oh ini becek gitu ya. Ini ada becek airnya, ada apa namanya? Lembab udaranya. Lakukan ya paling kita mencari solusi-solusi jangka pendeknya. Solusi jangka pendek apa? Oh, kalau air ini ya apa namanya bermasalah dengan airnya, paling airnya kita pel. Nah, kita misalnya dah ini dipel. Kasih ember. Apakah menyelesaikan masalah? Saat itu iya, tapi tidak menyelesaikan masalah jangka panjang. Oh, ini kayaknya apa namanya berjamur, ya udah dicat lagi. Ya keluar biaya ngecat lagi. Menyelesaikan masalah? Enggak, lambat laun nanti akan balik lagi. Oh, udara lembab, udah dibuka pintu jendela kasih AC. Apakah menyelesaikan masalah? Enggak juga, nanti akan lambat laun balik lagi. Pintu keropos kita ganti pintunya atau kita ini kan apakah menyelesaikan masalah? Belum tentu. Kenapa? Ternyata apinya itu di sini ada bocor. Nah, kalau Anda nggak selesaikan bocornya, kalau Anda nggak selesaikan gentengnya ini tadi yang bocor, nggak akan selesai itu masalah. Nah, maka ini yang dimaksud dengan memahami
api dan asap. Nah, kadang ini yang kita harus lihat. Maka apa? Maka fokuslah untuk memadamkan apinya. Jangan fokus hanya untuk sekedar kayak tadi kalau di sini fokus untuk mencari bocornya. Ya, ini yang harus diselesaikan. Kalau Anda nggak selesaikan bocor, ini. Nah sini iki harus bisa tengah. Tekan ini megang ini. Aku di tengah sampai pegang ini. Ini kenapa? Oke, sudah? Oke. Ya, lanjut ya kalau sudah. Nah, maka selesaikanlah bocornya. Nah, bocornya ini apa? Nah, bocornya inilah yang nanti kita harus fokus. Kalau kita hanya fokus selama ini seringkali hanya kita ngecat ulang, kita apa namanya? Ini apa segala macam. Ini enggak selesaikan masalah secara permanen. Karena itu hanya apa? Hanya asap-asapnya saja, gitu ya. Nah, ini contoh yang mungkin teman-teman harus pahami. Maka apa? Fokus pada memadamkan api. Nah, caranya gimana kalau kita mentok, kita bingung, kita nggak ngerti, maka punyalah guru. Cari mentor, belajar. Nah, cari mentor, cari guru, konsultasi agar mungkin kita bisa mulai mendapatkan opsi-opsi untuk memadamkan apinya. Ceritakan, ini problemnya kayak gini. Mungkin mentor dan guru kita sudah pernah mengalami. Jadi cari guru dan mentor yang dia mungkin sudah pernah mengalami atau pernah menyelesaikan masalah yang sedang kita alami. Nah, jadi sehingga dari situ kita bisa mendapatkan referensi, rujukan, hal-hal yang apa namanya bisa kita lakukan. Karena sesungguhnya masalah itu berulang. Dari zaman dulu sampai sekarang masalah itu hanyalah pengulangan. Hanya berubah sedikit bentuknya, hanya berubah sedikit soalnya, tapi berulang saja gitu ya. Nah, dan yang terakhir adalah selesaikan bertahap dan istiqomah. Nah, jadi kita nggak bisa menyelesaikan masalah berharap semuanya langsung selesai sehari. Kan kita buat masalahnya juga berproses lama, kira gitu. Atau kita minta sehari selesai, nggak bisa dong. Ya, jadi maka pasti semuanya ada proses. Selesaikan bertahap dan secara istiqomah selesaikannya. Jadi mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, kerjakan terus bagaimana penyelesaiannya. Nanti lama-lama selesai. Kan pada saat kita minta dari mentor ini kan minta masukan, minta apa, ini kan pasti dikasih banyak. Mungkin dikasih banyak opsi. Opsi solusi. Harus gini, harus gini, harus gini, harus gini, harus gini. Maka pada saat menyelesaikan mulai dari satu yang mudah, dua dari diri sendiri. Nah, yang ketiga, ini mudah atau kecil ya. Yang keempat, mulai dari sekarang. Nah, kalau kita bisa melakukannya, insya Allah, pelan-pelan masalah itu akan selesai. Ya, kira-kira begitu, teman-teman. Seni untuk kita bisa menyelesaikan masalah. Kira-kira gitu. Nah, sekarang satu persatu, coba saya jawab. Ustaz Haris, Masya Allah, ya. Ahlan wa sahlan sudah ngikutin ngopi pagi ya. Ini luar biasa. Bagaimana pola agar kita tidak terjebak dalam masalah yang berkepanjangan? Selesaikan. Kenapa? Karena kalau kita tidak menyelesaikan, maka kita akan berulang. Cara menyelesaikannya 7 tadi yang kita bahas barusan. Ya. Karena kalau kita masih berulang yang sama, berarti artinya kita belum menyelesaikan masalah tersebut. Kita masih terjebak tinggal kelas atau lari dari masalah, sehingga masalah itu akan berulang terus. Ya, maka jangan lari dari masalah, tapi selesaikan. Pak Danang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian ini bisa dilihat rekamannya kah? Kayaknya sudah hampir beberapa bulan terakhir sama Ustadz Ahmad nggak diupload rekamannya. Kalau dulu ada di YouTube-nya CRA, ada CRA apa namanya channel gitu ya kalau nggak salah, bisa dicari di YouTube. Kalau nggak di Pondok Usman. Tapi sekarang kayaknya ini sama Ustadz Ahmad sudah lama nih nggak pernah diupload lagi ya. Ini harus diupload lagi, ya, istiqomah kan. Berikutnya, agar bisa tetap fokus pada impian-impian besar kita. Ini nyambungnya dengan mana? Dengan di atas. Oke, tidak berkepanjangan agar bisa fokus pada impian-impian besar kita. Masalah, impiannya tetap dijadikan fokus utama. Masalah yang menghadapi itu adalah proses ya. Kalau dulu saya pernah ingat ya, dulu ada kan apa namanya, ada film tuh. Saya ingat banget, guru saya itu memotivasi saya dengan itu. Ada film namanya Kerasakti kan gitu kan, Kerasakti gitu kan. Dia punya 100 halangan rintangan gitu kan. Nah, halangan rintangan, saya lupa lagunya gimana. Pokoknya begitulah ya. Nah, kalau kita lihat gitu ya, kalau seandainya kita punya 100 halangan dan rintangan, kalau kita sudah menyelesaikan, kok ada masalah, kita selesaikan masalahnya kan, musuhnya remeh-temeh dulu, yang apa namanya, silumannya yang enteng, lama-lama nambah hebat sampai mau menyerah, sampai ribut dengan gurunya dan seterusnya gitu ya. Guru saya bilang waktu itu, ya itulah kehidupan contohnya. Kalau difilmkan seperti itu gitu. Artinya apa? Setiap hari kita kan satu masalah selesai, satu rintangan selesai, kita akan dihadapan lagi. Maka kalau kita sudah menghadapi 70 rintangan gitu ya,
Ya, perjalanan ke barat. Ke barat itu kan berarti kan perjalanan menuju mencari kitab suci ke barat. Ke barat itu kemana? Berarti ke Mekah kan kalau kita kan. Nah, Mekah Madinah. Gitu kan. Nah, itu kita akan menghadapi banyak alangan dan rintangan. Maka poinnya semakin banyak alangan dan rintangan itu semakin dekat kita dengan tujuan, dengan goal dan mimpi-mimpi besar kita. Maka kalau kita sudah menyelesaikan banyak, sadarilah bahwa itu semakin mendekatkan kita kepada impian besar kita. Nah, tapi kalau kita mau mendapatkan sesuatu impian yang besar, pasti diuji sama Allah dengan ujian-ujian ini. Selesaikan. Ya kayak tadi, tujuh pola tadi itu bisa kita pakai untuk menyelesaikan. Insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut, Mas Bintang. Afan coach mau tanya, silakan ya. Beberapa orang ada yang menganggap masalah yang hadir itu adalah masalah yang besar, tapi ada beberapa orang termasuk saya coach menganggap masalah yang hadir itu biasa. Saya selalu berpikir tergantung kapasitas seseorang dalam menyelesaikan masalah. Bagaimana cara terbaik untuk meyakinkan bahwa masalah yang hadir di diri kita atau seorang itu kecil masalahnya. Ini. Kita nggak boleh meyakinkan bahwa masalah orang lain itu kecil. Saya selalu menghargai orang lain yang sedang punya masalah. Nah, ini prinsip di dalam konseling ya. Tidak ada masalah yang terlalu remeh, tidak ada masalah yang terlalu kecil. Karena Allah menguji seseorang sesuai dengan kapasitasnya. Betul sekali. Allah menguji seseorang dengan sesuai kapasitasnya. Sesuatu yang kecil bagi kita bisa jadi besar banget buat orang lain. Contoh, hutang 200.000. Hutang 200.000 mungkin bagi kita, alah 200.000 aja, apa sih susah aja. Tapi ternyata ada orang yang sampai bunuh-bunuhan hanya karena hutang 200.000. Kira-kira contoh sederhananya. Maka dalam konteks konseling kita nggak boleh mengecilkan masalah orang lain. Yang harus kita lakukan adalah kita dengarkan, kita rasakan, kita mengumpamakan diri kita menjadi dia. Kenapa sih kok dia 2.000 aja dipermasalahkan? Ternyata apa? Ternyata dia memang nggak punya penghasilan sama sekali. Memang dia ternyata tidak punya bisnis sama sekali. Dan hidupnya masih bergantung dengan orang lain. Jadi 200.000 itu besar buat dia. Meskipun kecil banget buat kita. Nah, apakah kita kasih dia 200.000 selesai masalahnya? Belum. Maka apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita mengempowering dia, memberdayakan dia, memampukan dia untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, tidak boleh mengecilkan masalah yang sedang dia hadapi. Tugas kita merasakan gitu ya. Karena tidak ada masalah yang terlalu kecil sebenarnya. Semua orang akan bisa, banyak orang bunuh diri hanya karena masalah-masalah yang kecil. Pinjol cuma 5 juta, hanya karena masalah dicibir sama tetangga. Orang sampai rela bunuh diri. Maka jangan pernah kita merasa bahwa masalahnya orang lain terlalu kecil. Mungkin kecil bagi kita, tapi bagi orang lain itu bisa jadi besar banget. Tugas kita adalah apa? Bukan menganggapnya itu menjadi kecil, tapi tugas kita adalah mengempowering dia. Ayo keluar. Ayo, kalau kita memang sudah menganggap itu kecil, berarti kan kita sudah pernah mampu menyelesaikan. Pakai sudut pandang dia, kita ikut rasakan. Sampaikan, jangan bilang, alah, gitu itu masalah sepele, nggak boleh. Tapi kita bilang apa? Saya paham, masalah ini berat untuk kamu. Nah, bukan buat kita ya, saya paham, masalah ini berat untuk Anda. Pasti tidak mudah. Saya bisa merasakan. Nah, itu dulu angle-nya agar kita ngerasa peer to peer sama dianya masuk dapat. Nah, setelah itu baru kita empowering. Oke. Nah, kalau itu kecil kan kita pasti tahu solusinya, baru kita kasih. Coba lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini gitu ya. Jadi bukan membuat masalahnya jadi kecil, tapi kasih solusinya. Nah, ini poin pentingnya di situ. Kasih step by step apa yang harus kita lakukan karena mengecilkan masalah tidak menyelesaikan masalah. Yang untuk menyelesaikan masalah adalah apa? Kasih tahu bagaimana cara memadamkan apinya. Nah, kira-kira gitu Mas Bintang ya. Nah, insya Allah semoga bisa bermanfaat. Baik, dari Satanang. Assalamualaikum coach. Waalaikumsalam. Apakah semakin tinggi cita-cita, ujiannya juga akan sebanding? Misal membangun Baitullah, ujiannya episode Nabi Ibrahim. Boleh tidak kita meminta kepada Allah, ya Allah yang ya Allah berilah keringanan ujian. Oh, maksudnya mungkin minta ujiannya diringankan gitu ya Satanang ya. Oke. Nah, saran saya, jangan minta ujiannya diringankan. Rasulullah tidak pernah minta, para nabi tidak pernah minta ujiannya diringankan. Bahkan Nabi Ayub ketika diberi sakit selama 17 tahun, tidak minta langsung disembuhkan saat itu. Tapi diminta apa? Diberi kesabaran, diberi kekuatan. Nah, maka poinnya dalam ujian itu adalah itu amanah dari Allah. Kalau kita dikasih amanah, ibaratnya misalnya Ustaz Anang adalah bos saya adalah karyawannya. Aduh Pak, jangan kasih kerjaan banyak-banyak, kenapa Pak? Gitu. Kasih kerjaan yang ringan aja, kenapa Pak? Gitu. Gimana tuh Ustaz Anang kira-kira? Ya nggak apa-apa. Akhirnya mungkin karir kita tidak akan naik. Mungkin kita akan dikasih sesuatu yang ya sepele-sepele, pekerjaan posisi yang sepele-sepele. Enggak. Tapi doanya kepada Allah adalah, ya Allah, kuatkanlah bahu saya. Kuatkanlah pundak saya, ya Allah. Kuatkanlah kaki saya, ya Allah. Kuatkanlah tangan saya, ya Allah. Kuatkanlah diri saya, hati saya, keluarga saya untuk bisa menghadapi ujian-ujian ini, ya Allah. Saya tahu Engkau memberikan ujian ini karena pantas. Saya tahu Engkau memberikan ujian ini karena Engkau memilih orang-orang yang Engkau pilih untuk menghadapinya. Maka kuatkanlah pundak saya, ya Allah. Kuatkanlah kaki saya, ya Allah. Kuatkanlah tangan saya, ya Allah. Kuatkanlah hati saya, ya Allah. Kuatkanlah keluarga saya, ya Allah.
untuk saya bisa mengemban masalah dan ujian ini untuk bisa saya selesaikan ya Allah. Berilah jalan, tunjukkanlah guru. Ya. Jadi jangan minta diringankan. Tapi apa? Ketika Allah memberi kepercayaan kepada kita dengan ujian itu, maka mintalah untuk kita dikuatkan. Ya, salah. Jadi saya hampir nggak pernah ketika ada teman yang sedang dalam ujian, saya bilang ya semoga Allah meringankan ujian, enggak. Tapi saya selalu pasti mendoakannya semoga Allah menguatkan. Semoga Allah menguatkan. Kenapa? Karena kita harus menyelesaikan ujian itu. Nah, maka apa? Maka jangan minta untuk dikecilkan karena Allah sudah percaya, tapi mintalah untuk dikuatkan, dimampukan untuk menyelesaikan. Salah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, dari Ibu Suci dan juga Pak Pur, semua yang semua yang menyesakkan dadamu adalah karena kesalahanmu. Bagaimana cara mengetahui ujian ini sebelum hukuman dan ujian sebagai kasih sayang? Nah, Masya Allah. Caranya adalah tahu track. Tahu track itu artinya, biasanya kan kita diuji itu karena dua hal. Satu, kita keluar jalur. Keluar jalur. Jadi ini kita track. Purpose of life, ini jalur pengabdian. Kalau bahasa anak gaulnya, ini jalan ninjaku. Aduh. Nah, jadi purpose of life itu bagaimana jalur pengabdian kita kepada Allah, jalur penghambaan kita kepada Allah. Oh, setelah orang tahu purpose of life, tujuan hidupnya, tahu jati dirinya. Nah, maka biasanya di situ akan Allah kasih ujian-ujiannya. Nah, ujiannya ada dua. Satu, kalau kita keluar dari track, seperti apa? Seperti kisah Nabi Yunus ketika dia harusnya jalan ninjanya, jalan pengabdiannya kepada Allah adalah berkhidmat, berdakwah, memberikan pesan, menjadi konten kreator. Nah, konten kreator kalau bahasa sekarang kita konten kreator. Konten kreator itu apa kan? Konten kreator itu menyampaikan pesan, gitu kan? Nah, ternyata menyerah nih. Waduh, ini kayaknya nggak bisa nih. Ini umat didakwahin kok nggak pernah jadi tambah bener nih. Akhirnya Nabi Yunus apa yang jadi? Pergi tuh, pindah keluar, naik kapal, dimakan sama ikan. Nah, itu ujian bagi Allah. Ujian untuk apa? Mengembalikan on the track, ya kan? Setelah dimakan, masuk dalam kegelapan lautan, kegelapan mulut ikan, kegelapan dosa. Nah, maka apa? Ketika sudah taubatan nasuha dikembalikan. Nah, itu namanya kita keluar dari track. Dikasih sama Allah adalah cara untuk mengembalikan kepada track. Tapi ada yang kedua, Rasulullah tidak keluar dari track. Tapi apa? Dikasih ujian bertubi-tubi. Nah, ujian ini adalah untuk menaikkan mendekatkan menjadi contoh. Dan ujiannya kan naik terus levelnya. Dari yang tadinya diperangi sedikit orang, diperangi banyak orang, itu menjadi contoh, uswah. Nah, dalam konteks ini, maka kita bisa melihat, ya memang kita tidak bisa menghindari. Yang ada cuma dua. Kita salah, ya akhirnya diingatkan untuk kembali, atau ujian itu adalah karena bentuk sayang Allah sehingga untuk menaikkan derajat, ya barang siapa ingin menyampaikan surga, apakah tidak akan diuji? Kata Allah, pasti akan diuji. Untuk apa? Nah, untuk memantaskan kita jadi orang-orang yang ada di surga. Maka apa bedanya? Kalau yang satu itu ibaratnya masuk ruang BK, ya, salah masuk ruang BK, teplak, sadar balik. Nah, kalau yang satu karena kita sadar, karena kita taat, nah maka apa? Maka kita dikasih ujian normal. Ujian normalnya apa? Ujian normal ya pada masanya kita harus menyelesaikan levelnya. Dan itu biasanya kalau kita amatin dari kecil sampai kita meninggal, masanya itu ada tracknya. Tracknya itu apa? Oh, masih kecil, ujiannya apa? Menemukan jati diri. Setelah menemukan jati diri nanti maisha. Setelah maisha nanti kita berumah tangga, memilih jodoh. Setelah memilih jodoh mendidik anak. Setelah mendidik anak bagaimana kita membangun legacy dan seterusnya. Nah, itu fase-fasenya. Nah, inilah yang nanti kita harus lihat. Sehingga banyak orang yang kadang usianya mungkin sudah lewat dari 20 tahun, belum ketemu dengan jati diri dan belum tahu tentang karya apa yang akan dilakukan. Usianya sudah 30 tahun, belum settle. Usianya 40 tahun, belum bisa meninggalkan perusahaan untuk bisa fokus berdakwah. Usianya sudah masuk ke 60 tahun, nah tapi belum benar-benar dekat. Nah, ini ujian yang on the track. Nah, kita harus bisa menyesuaikan. Maka dalam konteks ini, kalau seandainya kita tadi pengen mengetahui apa ini adalah sebuah hukuman atau ujian sebagai kasih sayangnya Allah jauh-jauh hari, ya bagaimana cara mengetahui ujian ini sebelum hukuman dan ujian itu datang. Nah, maka caranya banyak-banyak ngobrol sama Allah yang maha memberi ujian. Caranya apa? Ketika ada apapun itu yang terjadi dengan diri kita kembaliin dulu ke Allah, kita kembali ke Allah. Dan yang kedua, harus menyadari bahwa memang ujian itu sampai akhir hayat kita meninggal pasti akan diuji. Ujian terakhir kita apa? Apakah ketika kita meninggal bisa husnul khotimah? Kan kira-kira begitu. Nah, menuju ke sana maka kita persiapkan terus. Satu, sadar betul siapa yang memberi ujian. Dua, banyak-banyak ngobrol sama yang tadi yang memberi ujian. Banyak ngobrol dengan Allah itu banyak. Dekat-dekat dengan Allah, dikit kita dibanyakin, doa kita dibanyakin gitu ya. Nah, maka insya Allah Allah akan beri petunjuk pada kita. Dan yang ketiga, yang tadi ya, setelah kita pahami bahwa itu adalah ujian kenaikan kelas. Jadi hidup kita pasti akan terus diuji sampai kita nanti kembali ke surga, kembali kepada Allah. Nah, kira-kira gitu. Jadi nggak usah hindarin, jalanin aja. Dan setiap orang customize kok ujiannya. Ujian saya ujiannya Ustaz Nanang, ujiannya Bu Suci, ujiannya Pak Pur nggak sama, semuanya berbeda-beda. Nah, karena kita berbeda-beda, maka apa? Maka
Ya, terus kita bermuhasabah, kita kembalikan kepada Allah, ya. Insyaallah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi, oh masih banyak ya ternyata. Pak Danang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Coach, saya Danang. Bagaimana agar bergerak bermanfaat karena seringnya mager dan milih diam karena dengan diam merasa nyaman. Wah, berarti Anda harus dekat-dekat dengan saya. Harus dekat-dekat. Kalau Anda dekat-dekat saya, pasti akan saya paksa untuk tidak diam dan tidak mager. Akan saya kasih banyak tugas dan banyak PR. Ya, berarti kalau kita ngerasa mager, maka carilah guru, carilah mentor yang bisa nge-push kita untuk kita keluar dari zona nyaman. Ya. Nah, saya sebagai seorang coach, itu salah satunya adalah saya pasti ketika ada yang mendekat, ada yang berusaha untuk jadi lebih baik dan dekat dengan saya, pasti akan saya kasih banyak PR, saya kasih banyak tugas, saya kasih banyak beban, tujuannya untuk apa? Untuk bisa keluar. Ya, jadi hati-hati kalau dekat-dekat dengan saya pasti banyak PR-nya, ya. Oke, cari mentor. Intinya itu ya. Mentor yang bisa mengarahkan, cari mentor yang bisa mendorong kita untuk jadi lebih baik. Tapi cari mentor yang dia membimbing kita untuk semua yang dia lakukan itu mendekat kepada Allah, untuk mencari ridhonya Allah, ya. Mohon izin bertanya, ada yang bilang jika mencari seorang sahabat, top of mind-nya pilih yang ilmunya lebih tinggi, lebih kaya, dan lebih soleh. Bagaimana menurut kedua? Ya, boleh. Tapi urutannya yang pertama, lebih soleh. Kira gitu ya. Lebih soleh, jadi kita berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Ya. Masalah lebih tinggi ilmunya atau lebih kaya, nah itu nanti pilihan. Kalau saya, karena memang teman yang satu, oh ini saya belajar kesolehannya. Oh yang satu belajar ilmunya, yang satu belajar tentang mungkin kekayaannya, tapi poinnya adalah saya tidak pernah membeda-bedakan karena yang saya tahu adalah yang terbaik di antara kita adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Nah, maka kalau ada teman yang dia mengingatkan terus kita untuk kembali kepada Allah, salah kita diingatkan, baik dan buruk kita diingatkan, maka itu adalah ciri-ciri seorang sahabat yang harus saya jaga hubungan dan persahabatannya. Nah, tidak boleh kita hindari. Tapi kalau seandainya dia hanya berpikir, oh karena ilmunya yang tinggi, karena hanya kekayaannya saja yang membuatnya itu mendekat pada dunia, bukan pada Allah, nah maka bisa jadi itu bukan sahabat yang baik. Ya. Dua, ketika ujian terus berulang, kita memahaminya, ujian itu kita masih belum lulus, atau sudah naik level bagaimana? Ya, dosisnya berbeda. Kalau kita masih berulang dengan dosis yang sama, berarti kita belum naik kelas, belum bisa menyelesaikan. Cirinya kita sudah naik kelas, ujiannya tambah berat. Nah, kira-kira gitu. Ujiannya itu levelnya tambah berat. Kayak sekolah dulu, ujiannya SD sama SMP kan nggak sama. Nah, berarti kalau Anda sudah naik kelas, itu ujiannya dosisnya tambah berat. Kayak gitu. Ya, kira-kira itu contohnya. Ya. Wah, masih banyak ternyata ya. Berarti banyak yang bermasalah ini berarti ya. Ini pertanyaannya banyak banget. Setelah tamat, nanti dirangkum pertanyaan-pertanyaannya yang belum sempat kita jawab. Semoga bulan depan bisa, pekan depan semoga bisa terjawab ya. Pekan depan hari Kamis, Rabu kayaknya sudah di Madinah kayaknya insya Allah. Ya. Siapa tahu nanti kita bisa live dari sana. Tapi mungkin nanti selama di Mekah dan Madinah, acaranya mungkin kita rubah nanti jadi malam ya, ngopi malam ya. Karena kalau ngopi pagi di sana jam 2 pagi ya. Izin tanya coach, mental yang selalu menyalahkan diri sendiri jika gagal itu bagaimana ya? Apa efeknya bagi diri sendiri? Sering merasa bahwa masalah yang terjadi karena banyak dosa di masa lalu. Enggak apa-apa lah. Menyalahkan diri sendiri itu lebih baik daripada menyalahkan orang lain. Nah, asal jangan rendah diri. Jadi rendah hati nggak apa-apa, tapi jangan rendah diri. Rendah diri itu minder. Nah, maka kalau kita sering menyalahkan diri sendiri dengan dosisnya saja. Dosis itu artinya jangan sampai berlebihan. Kalau over itu yang bermasalah. Kalau over itu akan jadi depresi, ya. Kalau diteruskan jadi depresi. Nah, saran saya adalah pahami, ya betul, sumber masalah adalah kita, tapi yang kita harus pahamin adalah yang mampu menyelesaikan adalah Allah. Nah, banyak orang depresi karena merasa dia harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Tapi apa? Nggak kembali kepada Allah. Padahal, ya tadi kita bilang, yang menyebabkan masalah itu kita sendiri, tapi sesungguhnya yang mampu menyelesaikan seluruh masalah dan ujian kita, itu kalau kita kembali mendekat kepada Allah. Maka teman-teman semua tidak perlu merasa paling hebat, kita we are nothing ya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kita berangkat ke masjid aja kita nggak akan mampu, dipanggil dengan panggilan ajan. Hayya 'alas shalah. Apa jawaban kita? La haula wala quwata illa billah. Nggak ada yang mampu membuat kita bergerak ke masjid kecuali hanya Allah. Nah, maka teman-teman semua, ya, ayo sadari kita sumber masalahnya dan sadari Allah sumber solusinya. Mendekat kepada Allah, semoga masalah kita bisa diselesaikan. Oke, kira-kira gitu.